Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Rahman, yang Rahim. Dengan nama Allah Zat yang melimpah ruahkan segala nikmat dan kebaikan. Zat yang sampai hari ini memberikan cinta yang tak terbatas kepada kita. Zat yang sampai hari ini masih memberikan kesempatan untuk kita berbenah diri, untuk kita memperbaiki keadaan diri, dan untuk kita mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk berjalan di jalan yang sama. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, segala puji bagi Zat yang atas kesempurnaan nikmatnya, maka amal kebaikan ini kita bisa lakukan. Amal kebaikan ini bisa kita laksanakan. Amal kebaikan ini bisa kita dirikan. Dan semoga semakin banyak kita mengucap alhamdulillahirabbil alamin, maka semakin banyak pula kenikmatan, ilmu, dan amal yang bisa kita lakukan. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Salawat serta salam kita juga curah limpahkan kepada qudwah kita, ayah kita, rasul kita, pemberi syafaat untuk kita di akhir zaman nanti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Sebagaimana salawat ini juga terlimpah curah kepada ayah beliau, Nabi Ibrahim alaihi salam, dan juga keluarga beliau. Jadi kita setiap kali sholat di tahiyat itu kan kita selalu bersolawat ya. Tapi pernah nggak kita mengingat bahwa kenapa ya sholawat kita itu bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW aja? Kenapa di situ ada kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim? Kenapa? Pernah nggak kita bertanya-tanya kenapa Nabi Ibrahim selalu disebut-sebut padahal beliau sudah jauh ratus ribu tahun atau mungkin berjuta tahun itu hidupnya sebelum Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kita panjatkan sholawat kepada beliau karena kita adalah umatnya beliau. Tapi kenapa Nabi Ibrahim? Kita bukan umatnya Nabi Ibrahim. Nah hari ini insya Allah kita akan bedah sedikit apa yang sudah saya dapatkan dari tadabur beberapa hari yang lalu, dan semoga Allah mampukan kita untuk bisa meluruskan niat bahwa kita datang ini untuk ngecas lagi, bahwa kita datang ini untuk mencari sesuatu untuk kita bawa pulang. Jadi bukan untuk sekedar yang penting hadir, yang penting ketemu, yang penting absen, enggak. Majelis ini jauh lebih berharga daripada itu semua. Jauh lebih berharga dari sekedar ngasih tahu pada dunia bahwa aku rajin kajian gitu. Majelis ini jauh lebih berharga dibandingkan dari prestasi-prestasi yang mungkin dulu pernah kita dapatkan waktu di sekolah ataupun di tempat-tempat yang lain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Kita juga memohon kepada Allah supaya duduknya kita di majelis ini untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, dan ilmu yang amalnya ini bisa naik ke langit. Ilmu yang dengan ilmu ini semakin bertambah kasih sayang kita kepada sesama dan kepada makhluk Allah yang lain. Ilmu yang dengan ilmu ini semakin tawadhu kita, semakin bertambah rasa takut kita kepada Allah, dan semakin besar juga kecintaan kita kepada umat ini. Jadi supaya kita tidak sibuk memikirkan diri lagi, diri sendiri dan sebagainya, tapi juga cahaya apa yang bisa kita berikan kepada umat. Kita juga memohon kepada Allah rizki yang baik, rizki waktu, rizki pertemuan, rizki kesehatan, rizki kesempatan untuk bermajelis ilmu. Karena betapa banyak orang yang ingin belajar tapi gurunya nggak ada. Betapa banyak orang yang ingin belajar tapi majelisnya tidak ada. Betapa banyak orang yang majelisnya ada, gurunya ada, dianya nggak mau belajar. Maka semoga Allah anugerahkan rizki yang baik kepada kita apapun bentuknya. Dan kita juga memohon kepada Allah
Semoga amal kita yang sedikit ini, yang cuma 1 titik, 1 detik, 1 kedip mata ini Allah terima. Karena kita mau berdiri sepanjang apapun untuk sholat, kalau Allah tidak terima, udah sia-sia itu semua. Kita mau setiap hari berpuasa, kalau Allah tidak terima, maka sia-sia itu semua. Jadi kita tutup doa hari ini dengan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Nah, yuk kita tilawah dulu surat Maryam. Teman-teman yang di Zoom boleh buka surat Maryam ayat 41. Kita akan tilawah agak panjang, teman-teman siap? Saya suka sekali dengan ayat ini karena nanti kita akan bedah sedikit. Ayat berapa tadi? 41. Sudah siap ya? Yang punya mushaf terjemah itu lebih baik. Nanti kita akan sedikit tadabbur dari arti ayatnya. Seperti biasa ya, saya talqin dulu, nanti teman-teman ikuti. Siap-siap ya, kita insya Allah tilawah akan agak panjang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la. Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. La yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Ya abati la ta'budis syaitana syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati la ta'budis syaitana syaitana kana lirrahmani asiyya. Ya abati inni akhafu
yamassaka azabum minar rahman. Ya abadi inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman. Azabum minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Azabun minar rahmani fatakuna lisyaitani waliya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Sebenarnya ini ayatnya masih panjang sampai ayat 49, tapi sepertinya sudah dulu. Saya nggak sanggup melanjutkan karena ini mungkin akan mirip dengan kondisi kita, sangat relate dengan kondisi kita yang kadang teman-teman pernah nggak sih merasa ada di sebuah lingkungan yang sangat toksik, yang kita tuh berharap bisa dapat cahaya gitu, bisa dapat kebaikan, tapi ternyata jangankan lingkungan, bahkan orang tua sendiri itu toksik. Bahkan orang yang paling banyak menyakiti diri kita itu adalah keluarga kita. Pernah nggak teman-teman ada di posisi itu? Pernah ada di posisi yang kita ini mau kemana-mana kok kejepit ya gitu. Kita pengen disupport, keluarga nggak bisa support gitu. Teman dekat nggak ada yang mau mensupport gitu. Karena mereka sibuk dengan masalahnya masing-masing gitu. Mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Dan ini yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Jadi Nabi kita ini, dia itu punya kegelisahan gitu. Punya kegelisahan, kenapa kok orang-orang ini pada membuat patung? Dan yang lucunya, mereka yang membuat, mereka yang menyembah. Yang ada adalah yang diciptakan itu menyembah yang menciptakan. Jadi seharusnya patung ini yang menyembah kita yang menciptakan. Tapi kenapa justru kita menciptakan untuk kita sembah? Jadi ini nggak masuk di akalnya Nabi Ibrahim pada saat itu. Jadi nanti teman-teman akan lihat ada banyak sekali pengulangan ayat tentang ini. Betapa Nabi Ibrahim itu gelisah sekali dengan keadaan yang ada di sekitarnya. Diawali dari akalnya yang mulai, ini nggak masuk di akal saya gitu. Kenapa kok orang-orang kok berlaku seperti ini dan nggak ada yang nggak seperti ini gitu. Akan diulang nanti ada di beberapa ayat di surat Hud, ada di surat Ibrahim, ada juga di surat Al-Baqarah. Dan saya membayangkan kalau sampai sama Allah itu diulang dalam beberapa surat, dalam beberapa ayat, berarti Nabi Ibrahim tuh nggak cuma sekali, 2 kali untuk ngobrol dengan orang tuanya, untuk ngobrol dengan kaumnya, untuk ngobrol dengan orang-orang di sekitarnya gitu.
nggak sekali dua kali itu dia mempertanyakan. Bahkan nanti di ayat yang lain Nabi Ibrahim mengatakan, jadi Nabi Ibrahim itu mendatangi berhala kemudian bilang, kenapa kamu nggak ngomong, katanya, kenapa kamu nggak makan, dan berhala itu diem aja kan. Akhirnya sama Nabi Ibrahim itu dipukul pakai tangannya, dan berhala itu nggak bisa membela dirinya sendiri. Jadi Nabi Ibrahim itu pergi, aku nggak suka sama kamu gitu. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim itu mencari kemana gitu. Berhala ini nggak mungkin sesuatu yang disembah sebagai Tuhan, nggak mungkin. Orang dia ngomong aja nggak bisa gitu, membela dirinya aja nggak bisa, apalagi membela orang lain gitu kan. Akhirnya beliau pergi dan ngelihat bintang ini Tuhanku, katanya. Bintang ini Tuhanku. Tapi ketika bintangnya hilang, aku nggak suka sama yang hilang. Akhirnya ngelihat bulan, ini lebih besar, ini pasti adalah Tuhan. Tapi ketika siang datang, bulan hilang, ini bukan Tuhan. Tuhan itu tidak tenggelam. Akhirnya dia bukan menyembah, tapi mungkin matahari adalah Tuhan. Jadi ini Nabi Ibrahim itu akhirnya itu mencari Tuhan itu yang mana gitu. Kok matahari yang sudah lebih besar daripada bulan aja tenggelam gitu. Dan kita masyhur dengan kalimat ini, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Jadi setelah beberapa kali mencari dan pada akhirnya tidak pernah dipuaskan dengan sesuatu yang tampak di matanya Nabi Ibrahim alaihi salam ini, akhirnya Nabi Ibrahim berkata, aku menghadapkan wajahku kepada Tuhan semesta alam, kepada Tuhan yang langit dan bumi, yang jauh lebih besar dari apa yang sudah aku lihat ini. Yang sampai hari ini kalimat itu kita pakai juga untuk sholat kita. Itu udah berapa ratus ribu tahun, tapi kalimatnya Ibrahim alaihi salam itu kita pakai. Jadi betapa tauhidnya Nabi Ibrahim itu kuat sekali sampai mengakar ke dalam diri anak keturunannya sampai hari ini. Ini wajahku, aku hadapkan wajahku, wajhiya lilladzi, ke hadapan Allah, ke hadapan Tuhan yang memiliki fataras samawati wal ard, yang memiliki langit dan juga bumi. Jadi pasti ada di dalam akalnya Ibrahim, pasti ada sesuatu yang jauh lebih besar dari ini semua, yang menciptakan kami, yang menciptakan patung-patung ini, yang menciptakan langit, yang menciptakan bumi, dan inilah yang disebut agama yang hanif. Jadi kalau teman-teman buka di mushaf di Al-Quran kita, beberapa kali disebutkan di situ bahwa ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Kenapa nggak disebutkan agama Nuh? Kenapa tidak disebutkan agamanya Adam? Kenapa tidak disebutkan agamanya Idris? Karena Nabi Ibrahim mengalami pergolakan yang luar biasa. Nabi Adam itu datang ke bumi dalam kondisi dia sudah bertauhid. Dalam kondisi Nabi Adam bahkan awalnya adalah penduduk surga. Jadi sudah murni itu keagamaannya beliau dan keyakinannya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Idris, ketika Nabi Nuh diutus setelahnya, itu juga masih membawa agama yang murni. Tapi bayangkan Nabi Ibrahim itu mencari Allah ketika di sekitarnya itu nggak ada yang kenal sama Allah gitu. Yang dia kenal adalah sesembahan yang dia cuma bilang aku sedang mengikuti nenek moyang. Apa yang diikuti? Kenapa aku nggak pakai akal kalian gitu? Jadi beberapa kali Nabi Ibrahim itu berdebat sama mereka. Coba sih pakai akal kalian. Ini nih nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa kalian sembah? Lucunya lagi mereka yang mahat, mereka yang makein baju, mereka yang ngasih makan. Kemana akalnya orang-orang gitu? Dan di sini di surat Maryam ini mengingatkan kita bahwa ketika mungkin ada saatnya kita putus harapan dengan orang terdekat kita, orang yang seharusnya jadi backup kita, orang yang seharusnya jadi penolong kita, pemberi keamanan atas diri kita. Tapi lihat Nabi Ibrahim itu masih memanggil dengan ya abati. Jadi Nabi Ibrahim itu dengan lemah lembutnya itu dia berkata ya abati, ayahku sayang. Jadi beliau itu masih dengan takzimnya sebagai seorang anak, mendudukan ayahnya sebagai orang yang patut dihormati. Sekalipun dia tahu ayahnya ini sesat, tapi ngomongnya masih pelan-pelan. Dan tanda kasih sayang ini, jadi jangan heran teman-teman ketika kita mengagumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu diwariskan dari ayahnya, diwariskan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Nabi Ibrahim itu berkasih sayang sama keluarganya yang sudah kufur itu, masih dengan kehormatannya beliau, cara beliau memposisikan adab sebagai seorang anak kepada yang lebih tua dan sebagainya.
Jadi ketika Nabi Muhammad SAW yang berkata ummati, ummati, Nabi Ibrahim jauh lebih besar dari itu. Nabi Ibrahim jauh lebih dulu pernah mengkhawatirkan umatnya sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan barangkali karena itulah Allah katakan Ibrahim itu adalah Khalilur Rahman. Ibrahim itu adalah kekasihku. Ibrahim itu adalah kesayanganku. Kata Allah, Ibrahim itu kesayanganku. Coba bayangin, apa yang sudah dilakukan Ibrahim sampai seorang manusia ini dikatakan kesayangannya Allah. Coba, dari sekian banyak manusia yang Allah ciptakan gitu, kenapa Ibrahim itu jadi kesayangannya? Kenapa? Dialog di surat Maryam ini membuat saya berpikir tentang patah hatinya seorang anak yang ditolak sama ayahnya sendiri. Jadi kita udah tahu nih, jalan yang benar itu ini. Orang tua kita tersesat. Kita sudah menyampaikan dengan cara terbaik yang kita bisa. Ternyata ayah kita tuh bilang gini, kamu benci banget sama Tuhanku ya Ibrahim. Kamu benci banget ya sama apa yang aku lakukan ini gitu. Kalau kamu gak berhenti, kamu bakal kurajam. Sakit gak dibilang kayak gitu sama ayah sendiri? Kalau kamu gak berhenti mendebat aku, dirajam itu artinya mau diapain teman-teman? Mau dibunuh. Anaknya sendiri mau dibunuh sama ayahnya. Gimana rasanya Nabi Ibrahim dengar kata itu? Endingnya adalah tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama. Nabi Ibrahim diusir sama keluarganya sendiri. Tapi Nabi Ibrahim jawabnya apa? Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu wahai ayahku, dan aku akan memohonkan ampunan kepada Robku bagimu. Sesungguhnya Allah sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah, dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku. Ini sebuah scene, sebuah potongan adegan yang seorang anak patah hati karena perlakuan orang tua, tapi dia tetap menutup dengan elegan, dengan jawaban yang sangat elegan. Nanti di ayat yang lain teman-teman akan takjub bahwa Nabi Ibrahim itu bahkan terus memintakan ampunan untuk orang tuanya, bahkan sampai beliau wafat. Ini masih muda, diusir sama orang tuanya, tapi tetap mendoakan orang tuanya sampai beliau wafat. Nabi Ibrahim hidup 175 tahun. Jadi kalau kita hari ini merasa putus asa mendoakan orang terdekat kita yang jauh sekali dari hidayah, kita masih kalah sama Nabi Ibrahim. Umur kita masih sekian tahun dan kita sudah putus asa. Maka pantaslah Nabi Ibrahim itu menjadi Khalilur Rahman. Nabi Ibrahim itu dari Babilonia. Babilonia itu kalau sekarang mungkin negerinya itu Irak. Teman-teman tahu Irak ya? Irak itu sebetulnya agak jauh dari negeri Syam, tapi pada akhirnya karena dia diusir, dan nanti teman-teman juga masyhur sekali kisahnya Nabi Ibrahim itu berdebat dengan kaumnya, terus berdebat bahkan dengan Namrud, terus satu kampung itu sampai memusuhi dia. Jadi kalau satu kampung memusuhi tapi keluarga kita memberikan backup, mungkin kita masih sanggup ya menahan godaan atau menahan cobaan itu ya. Ini keluarganya sendiri ngusir dia. Jadi bayangkan ketika Nabi Ibrahim pada akhirnya diarak untuk dibakar, kebayang gak sendiriannya Nabi Ibrahim itu gimana? Itu sendirian, gak ada siapa-siapa. Keluarganya gak membela, masyarakatnya gak ada yang membela, apalagi rajanya. Karena rajanya itu lebih takut kekuasaannya ditumbangkan oleh orang seperti Ibrahim. Karena semua orang tunduk sama kekuasaannya dia, perintahnya dia, tapi Ibrahim enggak gitu. Dan Namrud itu juga kan pernah dapat mimpi bahwa dia akan ditumbangkan oleh seorang laki-laki. Nah karena kayaknya Ibrahim. Jadi ketika masyarakat mengarak untuk Ibrahim dibakar, udah itu satu kampung itu kayak bersukacita gitu ya. Akhirnya pembuat onar ini akan kita musnahkan gitu. Teman-teman tahu nggak apa kata Allah di akhir kisahnya? Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua sisi.
punya 2 teladan yang sampai hari ini diwariskan kepada anak keturunannya. Yang pertama adalah bersabar dalam berdakwah, bersabar dalam mengagungkan nama Allah, bersabar dalam menyampaikan kebenaran. Yang pada akhir ayatnya nanti Allah katakan, kami anugerahkan kepadamu seorang anak bernama Ishak dan keturunannya Yakub. Nabi Ishak itu dalam riwayat kenabian, beliau terkenal dengan alim, seorang anak yang alim. Alim itu artinya dia itu sangat cerdas, sangat banyak sekali kemampuan berpikirnya gitu. Jadi sebagaimana Ibrahim yang dengan akalnya dia mencari Tuhan, dengan akalnya dia mencari kebenaran, maka dia dianugerahi seorang anak yang cerdas juga. Dan dia adalah seorang anak bernama Ishak. Dan nanti di ayat yang lain setelah perdebatan dengan kaumnya, Nabi Ibrahim dianugerahi Allah, akan kami berikan kepadamu seorang anak yang halim. Halim itu penyantun, halim itu sabar, halim itu berkasih sayang. Siapa anaknya ini? Ismail. Yang kesabarannya itu sampai dia itu masih kecil, masih dalam tahap anak-anak. Sebetulnya pada tafsir ulama dikatakan bahwa dia sudah melebihi tamyiz. Jadi maksudnya sudah punya kecerdasan akal yang cukup gitu untuk mencerna kalimat ayahnya. Tapi bayangkan ini dia udah jarang ketemu sama ayahnya. Sekali ketemu ayahnya, "Nak, ayah mimpi disuruh nyembelih kamu." Dan kata Ismail apa? "Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu ayahku, sesungguhnya engkau akan dapati aku adalah seorang anak yang sabar." Jadi kegigihan Ibrahim itu, yang sendirian itu, yang bahkan menerima makar dari orang-orang sekampung itu, dianugerahi seorang anak yang halim. Jadi untuk kita yang barangkali sampai hari ini masih berjuang untuk mendapatkan seorang anak, jangankan seorang anak, untuk dapat jodoh aja masih susah misalnya. Sabar aja dulu. Mungkin kesabaran kita masih jauh. Mungkin kesabaran kita masih harus meniti perjalanannya Ibrahim. Mungkin perjalanan sabarnya kita itu memang harus ditempuh dengan sepanjang ini dan sesulit ini. Tapi lihat sekalinya Allah memberikan seorang anak, siapa yang diberikan? Ismail. Ismail itu, nanti kita akan cerita lebih panjang lagi tentang keluarga Ismail dan Ishak. Nanti kita akan cerita juga tentang keluarga Ishak. Kenapa di kajian kali ini saya sebutkan judulnya adalah keluarga Ibrahim? Karena bukan hanya Ibrahim semata, tapi orang-orang yang pada akhirnya membersamai perjalanan beliau sampai cintanya itu tiba kepada kita hari ini. Babilonia itu ketika orang-orang sibuk menyembah berhala, hanya ada 3 orang yang Allah beri anugerah petunjuk atau hidayah kepadanya. Yang pertama adalah Ibrahim, yang kedua adalah Lut. Lut ini adalah keponakannya Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu jauh setelah berdakwah, tiba-tiba ketemu sama ponakannya, "Aku melihat ada cahaya yang terpancar dari wajahmu." Terus Nabi Lut tuh bilang, "Wahai pamanku, seorang utusan mendatangiku, dan aku diberi tugas untuk menyampaikan risalah kepada umatku." Jadi akhirnya Nabi Ibrahim tahu kalau, oh iya, ponakanku adalah seorang nabi. Ponakanku adalah seorang rasul. Dan satu lagi siapa? Teman-teman tahu? Nabi Ibrahim, Nabi Lut. Satu lagi siapa teman-teman tahu? Yang beriman di antara kaum Babilonia yang menyembah berhala itu. Satu lagi, ada yang bisa nebak? Dia seorang perempuan. Siapa? Bukan. Siapa? Yang karena imannya inilah akhirnya Ibrahim menikahi dia. Siapa? Sarah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim bertemu dengan sesosok perempuan yang sangat solihah, yang di tengah kaum yang mereka mendustakan Allah. Maka kata Ustadz Budi Ashari, pantaslah dari rahim Sarah lahir para nabi hingga ke Nabi Isa alaihissalam. Jadi Sarah itu adalah seorang perempuan yang tetap pada iman, tetap menyembah Allah dan tidak menyekutukannya, ketika orang lain di sekitarnya sama seperti Ibrahim itu mereka menyembah berhala. Jadi pada akhirnya Nabi Ibrahim menikah dengan Sarah dan mereka pindah ke Syam. Mereka pindah ke Palestina. Karena Nabi Ibrahim diusir sama keluarganya.
Dan Nabi Ibrahim juga tidak berhasil mendakwahi kaumnya, karena kaumnya bahkan membakar beliau gitu. Tapi di tempat yang baru ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam tidak berhenti berdakwah. Beliau tetap mendakwahkan Islam, mengajarkan Islam kepada orang-orang lebih banyak. Dan singkat ceritanya mereka berhijrah sampai ke Mesir. Di Mesir ternyata ada sesuatu yang terjadi di antara mereka dengan Raja Mesir. Apa ya, kalau kisahnya di tafsir itu katanya Sarah itu diambil oleh Raja Mesir karena cantik. Ya teman-teman tahu Nabi Yusuf kan Nabi yang paling tampan, karena sebagian ketampanannya itu mewarisi Sarah. Jadi Sarah itu cantik banget, udah mah cantik, solihah. Dan itu ketika di Mesir, Raja Mesir itu ceritanya karena senang mengoleksi perempuan cantik, Sarah tuh diambil. Tapi atas izin Allah, jadi karena Allah melindungi Sarah, mungkin wallahu alam apakah karena kesolihannya atau karena dia adalah istri Nabi, dilindungi, jadi Sarah itu tidak bisa disentuh oleh Raja Mesir ini. Udah singkat ceritanya mereka akhirnya udah sama rajanya, Sarah dikembalikan lagi ke Ibrahim, udah ambil aja lah gitu, nggak bisa disentuh juga mau ngapain gitu kan. Udah bawa pergi aja sama budakku sekalian Hajar. Nah Hajar ini, kalau teman-teman tahu kisah dari Bani Israel, Hajar itu dianggap budak dan dari kalangan rendah kan ya. Sebenarnya Hajar itu dulu adalah dari kaum kerajaan juga. Jadi secara nasab Hajar itu, beliau itu anak dari kerajaan mana yang kerajaan itu berperang dengan Mesir, kalah, ditawan oleh Mesir, jadi dia jadi budak di Mesir. Jadi sebenarnya secara nasab Hajar tuh mulia, hanya dia pernah jadi budak. Nah gitulah. Dan karena rasa cintanya Sarah kepada Ibrahim alaihi salam, mereka belum juga punya anak, kamu menikahlah dengan Hajar gitu. Coba bisa nggak tuh Bang, kalau sama aku susah, gimana kalau sama yang lain? Sanggup nggak? Ini yang di Zoom sanggup nggak? Dapat jodoh aja belum udah disuruh dimadu gitu ya. Poinnya bukan itu, poinnya bukan di madunya, tapi bentuk ketakwaannya Sarah kepada Allah gitu. Ibrahim ini nabi, gak bisa nabi ini gak punya keturunan. Coba gimana coba besarnya hatinya seorang Sarah. Nabi itu harus punya keturunan untuk melanjutkan risalah kenabiannya. Nabi itu harus punya orang yang nanti akan melanjutkan tugas kenabian ini gitu. Jadi visi misinya Sarah tuh luar biasa loh. Makanya coba bayangin ketika Nabi Ibrahim akhirnya menikah dengan Hajar, pada akhirnya Hajar melahirkan seorang anak, bahkan kecemburuannya Sarah tuh dibela sama Allah. Dengan cara apa? Disuruh pergi kan Hajarnya. Dan coba cara Allah memuliakan orang-orang mulia ini sangat luar biasa loh. Allah sama sekali tidak membela salah satu dari mereka, tapi masing-masing diberi kemuliaannya. Jadi dari seorang Sarah, dari seorang perempuan yang sangat takzim kepada suaminya. Jadi dalam sebuah riwayat disebutkan di Al-Quran, di surat Az-Zariyat dan di surat Hud kalau nggak salah. Semoga nanti saya bisa sebutkan di sini ayat-ayatnya yang sesuai ya. Saya sudah catat tapi saya tidak ingat hari ini. Insya Allah nanti di-share di akhir. Jadi di situ disebutkan bahwa Nabi Ibrahim ini sering dapat tamu. Jadi sampai rumahnya itu ada 4 pintu. 4 pintu tuh artinya tamu tuh datang dari mana aja bisa. Masuk ke rumahnya Ibrahim itu dengan senang hati diterima gitu. Karena Nabi Ibrahim itu punya visi, siapa yang datang dia akan didakwahi. Siapa yang datang maka dia akan mengenal Allah gitu. Dan nggak ada tendensi apa-apa gitu selain karena itu semua gitu kan. Nanti teman-teman akan masyhur bahwa para nabi dan rasul itu bahkan sampai mengatakan, aku tidak mengambil upah sedikit pun atas kalian karena upahku datang dari Allah gitu. Jadi kalau teman-teman ngelihat ada seorang guru, ada seorang pendakwah yang dia tidak pernah punya tarif, tidak pernah minta apapun kepada teman-teman, itu warisan Nabi. Itu Nabi yang mengajarkan begitu. Aku tidak perlu upah dari kalian, karena upahku datangnya dari Allah gitu. Jadi doakan ya, doakan kebaikan yang banyak untuk guru-guru kita yang kayaknya sederhana banget, gak pernah minta apapun, tapi ngasih kita tuh banyak gitu. Doakan kebaikan yang banyak untuk beliau. Doakan untuk beliau dan doakan untuk keluarga beliau juga. Dan dalam kondisi dakwah yang sangat sibuk ini, Sarah itu adalah seorang istri yang sangat welcome. Saya jadi refleksi karena saya agak-agak tertutup ya orangnya. Jadi kalau misalnya ada tamu, saya lebih suka kalau tamu itu datang konfirmasi dulu. Jadi kalau konfirmasi kan saya siap-siap nih. Karena ada saatnya saya itu lagi pengen sendiri, pengen baca buku, gak pengen diganggu tamu. Tapi ini Masya Allah kalau sebuah rumah pintunya 4,
Berarti kan tamu tuh rame terus ya. Dan Sarah itu adalah seorang perempuan yang ketika suaminya punya tamu, dia akan sibuk di dapur dan menjamu tamunya dengan makanan terbaik. Jadi bahkan pas malaikat datang untuk memberi kabar bahwa mereka akan mendapatkan keturunan, itu kan Nabi Ibrahim ke belakang, ada sapi nggak, ada sapi nggak, ada, ayo disembelih, masak yang enak kasih ke tamu kita. Nyembelih sapi berapa lama ibu-ibu? Mengulitinya berapa lama? Masaknya berapa lama? Berarti kan effort banget kan untuk menyiapkan hidangan itu kan. Tapi pas hidangan udah matang nih dengan bahagianya gitu Ibrahim menyajikan ke tamunya nggak mau makan. Kaget kan? Ini makanan paling enak dan paling mewah yang bisa kami sajikan kok nggak mau. Jadi sebagian hatinya itu khawatir, kami salah apa ya? Sampai kok tamu kami nggak mau makan ya gitu. Pernah nggak sih kita berpikir kayak gitu? Sementara saya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, kadang saya, kok tamunya nggak pulang-pulang ya? Kalau astagfirullahaladzim, kok saya tertampar ya sama kisah ini gitu. Ketika Nabi Ibrahim itu takut tamunya itu nggak nyaman sama beliau karena nggak mau makan. Tapi saya membayangkan itu mungkin usianya sudah sangat sepuh sekali ya. Ketika tamu itu datang dan enggak, kami bukan untuk makan, kami kesini bukan untuk makan, kami mau memberi kabar kepada kalian akan datang seorang anak yang alim, seorang anak yang cerdas yang akan lahir dari dalam perutmu. Jadi saya bayangin Sarah itu sampai memekik gitu, sampai memekik, apa iya gitu, ya Allah gitu, aku udah tua banget gitu dan aku udah dikatakan mandul gitu, apa iya gitu, aku mau punya anak gitu, apa iya gitu. Jadi saya membayangkan ini nih Sarah yang sudah all out banget di jalan Allah ini, pada akhirnya dapat trofi, yang trofi itu nggak pernah disangka-sangka sama beliau, sampai memekik gitu, sampai saking senangnya itu sampai apa iya, udah nggak kebayang dah itu adegannya kayaknya, ya Allah gitu. Mungkin mereka berdua tangis-tangisan antara Ibrahim dengan Sarah. Tapi menurut saya yang paling terharu pada hari itu adalah Sarah, karena Ibrahim sudah punya anak Ismail, tapi yang belum punya anak Sarah. Dan bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Sarah adalah lahir dari rahimnya seorang Ishak, dari Ishak lahir seorang Yakub, dari Yakub lahir Bani Israel. Yang dari Bani Israel itu nanti akan ada Nabi Musa, akan ada Nabi Zakaria, ada Nabi Yahya, ada Nabi Isa. Bahkan Maryam itu keturunan Bani Israel. Jadi bayangkan betapa Allah memuliakan Sarah dengan penantian yang panjangnya itu, dengan kesabaran yang panjangnya itu, dengan keluar biasaan kehikmatannya itu kepada umat gitu. Sampai dia cuma melahirkan satu anak, tapi dari satu anak itu ada banyak sekali generasi luar biasa setelahnya. Jadi sekarang saya memandang Altan semangat. Anak saya baru satu nih, tapi barangkali dari satu anak itu akan lahir generasi yang hebat luar biasa nanti, Masya Allah. Dah, ini baru Sarah, ini baru Ishak, Yakub, Yusuf, dan yang lainnya. Bagaimana dengan satu jalur yang lain lagi? Tadi yang pertama Nabi Ibrahim dapat anak yang alim, yang kedua anak yang halim. Ada kisah yang jauh lebih banyak antara Nabi Ibrahim dengan Ismail di Al-Quran. Apa yang paling teman-teman ingat? Kurban. Sebelum kurban, kan tadi ceritanya lagi cemburu nih istri pertama, sama Allah dibela kecemburuannya. Ibrahim, kamu pindah ya. Ibrahim ini lagi sayang-sayangnya sama anak bayi. Pernah gak teman-teman pisah sama anaknya yang masih merah? Masih berapa minggu? Ini pisahnya bukan sehari 2 hari, bertahun-tahun. Jadi Nabi Ibrahim itu cuma disuruh untuk kamu pindah sama Hajar. Jadi mereka cuma bawa perbekalan gitu. Kamu siap-siap ya gitu, dia bilang sama istrinya. Istrinya ini tahu Ibrahim adalah nabi. Jadi apa yang diperintahkan ini pasti perintah Allah juga gitu kan. Udah siap-siaplah mereka naik ke unta. Mereka cuma tahu diarahkan oleh unta ini. Tapi mereka nggak tahu akan berhentinya di mana, itu nggak tahu. Jadi dari Syam ke Mekah itu kalau penerbangan sekarang 3 jam. Kalau naik unta berapa hari? Wallahu a'lam. 3 jam itu dari sini ke Jakarta aja 20 menit. 3 jam itu kira-kira kemana? Ke Makassar atau ke Papua? Jalan kaki teman-teman. Berapa bulan mungkin ya baru nyampe.
Jadi Nabi Ibrahim itu ada sebuah riwayat mengatakan setiap kali mereka lewat ke perkebunan rindang, Nabi Ibrahim berharap untanya berhenti, ternyata enggak. Ketika mereka lewat di tempat yang sekiranya aman untuk anaknya dan istrinya ini, untanya tetap enggak berhenti. Justru untanya itu berhenti ketika mereka jalan udah jauh banget dan tuh enggak ada apa-apa, enggak ada siapa-siapa. Jadi coba bayangin Ibrahim itu, ini beneran ya Allah, ini beneran. Ngelihat ke sekeliling tuh enggak ada apa-apa. Sampai ke ujung, pohon pun gak kelihatan. Ke ujung yang satunya air pun gak kelihatan. Manusia pun gak ada. Jadi bayangin, ini bayinya masih merah loh. Istrinya ini habis melahirkan loh. Teman-teman habis melahirin gimana sih rasanya? Pengen pijet kan? Pengen rebahan kan? Pengen kerjaan rumah ada yang ngurusin kan? Pengen kalau bisa ada yang bantu gendong bayi kan? Ini ditinggalin. Sakit gak? Mungkin sebagian hatinya Hajar berkata sakit, tapi mungkin sebagian hati yang lain lebih banyak bertanya kenapa. Itu kan ya. Kalau seorang laki-laki yang pendiam yang tidak banyak bicara itu sampai nggak bisa berkata-kata lagi, udah nyangkut tuh di sini. Dikejar kan? Kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim nggak nengok. Kejar lagi, kenapa engkau meninggalkan kami di sini? Nggak nengok, nggak nyampe, nggak keucap gitu. Nggak ngerti, aku juga nggak ngerti gitu. Dan lebih berat lagi, Nabi Ibrahim nggak sanggup untuk meninggalkannya, jadi nggak mau nengok lagi gitu. Sampai akhirnya pertanyaan yang berikutnya adalah, apa ini adalah perintah Allah? Jadi kalau teman-teman pernah bertanya kepada suami, pertanyaan kita tidak dijawab oleh suami, tanya, apa ini perintah Allah? Kalau dia ngangguk, Allahu amaruka bihadza, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Sarah mulia, Hajar juga mulia luar biasa. Jadi kalimat terakhirnya kepada suaminya adalah Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Udah. Jadi mereka berpisah itu sama-sama saling melepaskan. Yang satu melepaskan istrinya dan anaknya itu di padang tandus, yang satu melepaskan suaminya dan kawamnya dan tiang-tiangnya dan orang yang akan menjaga perlindungan, keamanan dan ketenangan baginya. Udah, buat aku cukup Allah aja. Kalau tadi kita bicara tentang tauhidnya Ibrahim yang mencari yang mana Robnya semesta ini, sekarang tauhid ini ternyata ditularkan kepada anak dan istrinya juga. Jadi istrinya itu udah gak bergantung sama siapapun lagi. Bahkan suaminya. Kalau Ibrahim tidak bergantung kepada siapapun karena di lingkungannya dulu adalah orang-orang kafir, maka sekarang lebih berat lagi melepaskan orang yang kita bergantung kepadanya karena dia orang yang solih. Lebih sakit gak rasanya? Lebih sakit. Kita ninggalin orang yang kita benci itu mudah aja. Tapi bagaimana kita meninggalkan orang yang kita cintai? Saya tuh bayangin Mekah itu, saya nggak tahu pada saat mereka ditinggalkan itu musim sedang panas, sedang dingin atau seperti apa, saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu di sana ketika kita ada di luar tanpa naungan apapun itu nyengat banget di kulit. Kondisinya berbukit, berbatu, tajam. Kebayang nggak ketika Hajar itu lari dari Sofa ke Marwah, balik lagi ke Sofa, ke Marwah lagi, kakinya kayak gimana itu? Mungkin sendalnya nggak kayak sendal kita sekarang yang udah berlapis-lapis, tapi ini nih sudahlah terik, sudahlah kakinya mungkin terkena batu-batu yang tajam, sudahlah anaknya nangis. Kalau anak nangis, asinya nggak keluar, itu artinya orang tuanya atau ibunya itu jauh lebih lapar dan haus lagi. Dalam kondisi seperti itu, dia masih lari sambil ngelihat anaknya itu dibawa sama hewan buas apa enggak. Jadi kebayang nggak sih jutaan perasaannya Hajar pada saat itu? Dia bukan cuma dari segi hati yang sudah ditinggalkan sebagian dari hatinya gitu, tapi juga lapar haus yang melanda dirinya, ketakutan karena anaknya ini nanti kenapa-kenapa gitu. Di situ ada ular berbisa apa enggak, kan tuh banyak banget kekhawatirannya seorang Hajar. Jadi larinya dari Safa ke Marwah, ke Safa lagi ke Marwah lagi 7 kali, itu bukan lari yang sekedar lari, itu lari yang luar biasa berat loh bebannya. Dia sendirian dan dia seorang perempuan dan dia punya bayi. Itu adalah beban yang bertambah-tambah. Jadi kalau hari ini kita ke Masjidil Haram dan kita menapak tilas sa'i dari Marwah, dari Safa ke Marwah ke Safa lagi 7 kali, itu belum apa-apa.
Bisa nggak sih kita bayangin lantainya itu tidak halus, tidak bermarmer? Bisa nggak kita bayangin atapnya itu nggak ada? Bisa nggak kita bayangin AC-nya juga nggak ada? Dan sofa Marwah tuh masih setinggi itu untuk didakinya gitu. Jadi kalau kita cuma sekedar ngelihat dari jauh gitu, itu Masjidil Haram, kita harus tawaf, kita harus sa'i. Coba bisa nggak kita ingat keadaan bagaimana orang tua kita terdahulu sampai sama Allah ditinggikan derajatnya dengan umat muslim sedunia, miliaran umat ini sampai akhir zaman ikuti teladan mereka. Berarti seberapa berat yang sudah mereka alami sampai kita harus mengikuti jejak mereka. Kabar gembiranya ada Zam-Zam. Bahkan sampai hari ini Zam-Zam terus mengalir, bahkan sampai hari ini Zam-Zam terus bisa didistribusikan sampai keluar Mekah, sampai ke seluruh dunia. Jadi bayangkan keluarga ini semulia apa gitu. Sampai hari ini jejak cintanya masih bisa kita lihat. Sampai hari ini jejak cintanya masih bisa kita teladani dan masih bisa kita rasakan semangatnya gitu. Teman-teman yang pernah ke Baitullah pasti tahu gitu, ketika sampai di sana, ya Allah, ini yang dulu pernah diinjak oleh Nabi Ibrahim, oleh Hajar, dan oleh Ismail. Kita akan tadabbur lagi surat As-Saffat. Silahkan dibuka Qur'annya. Oh, jangan yang As-Saffat, sebentar teman-teman. Oh iya benar. As-Saffat ayat 102. Sudah, kita tilawah lagi ya. Surat As-Saffat ayat 102 sampai 105 insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahus sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati f'al ma tu'maru satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu
wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Allahumma arhamna bil Quran. Siapa yang mau baca artinya? Boleh Mbak Ani, satu ayat ya, nanti bergilir yang lain. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diberitakan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapat itu masuk orang yang sabar." Lanjut, boleh Mbak Tanti? Ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim meletakkan pelipis anaknya di atas gundukan untuk melaksanakan perintah Allah. Lanjut sampai 105. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik." Allahumma arhamna bil Quran. Saya bertanya-tanya, kok bisa seorang Ismail gak punya dendam sama ayahnya? Udah mah dia dari kecil ditinggal jauh, ayahnya di Palestina, dia sendiri di Mekah, jarang ditengok, sekalinya ditengok dia mau disembelih. Kok bisa seorang Ismail gak protes apa-apaan gitu? Hari ini ada di antara orang terdekat kami yang seorang pendakwah, tapi anaknya begajulan luar biasa. Jadi ketika ditanya, anaknya itu selalu berkata, karena Abi itu sibuk terus, Abi itu sibuk mengurusin umat, tapi anaknya nggak diurusin. Abi begini, Abi begitu, Umi begini, Umi begitu. Dan kemudian saya bertanya-tanya, kenapa Nabi Ismail tidak begitu? Kenapa Nabi Ismail bisa berkata, "Lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu, wahai ayahku. Niscaya engkau akan mendapati aku seorang anak yang sabar." Kenapa? Kenapa bisa? Karena ada ibunya? Bukan. Bukan hanya itu maksudnya. Ibunya ini, jadi ada kita akan belajar bahwa LDR itu tidak selamanya merusak keluarga. Mereka LDR kan ya, suaminya jauh, tapi anaknya ini masih punya seorang ibu yang sekali lagi ibunya ini punya tauhid. Ibunya itu punya tauhid yang tinggi. Anaknya ini dari sejak bayi sudah dilatih untuk tidak bergantung kepada orang lain. Coba bayangin, Ismail itu dari bayi dia sudah dilatih untuk tidak bergantung kepada orang lain. Dari seorang ibu yang tauhidnya tinggi, dia melahirkan seorang anak dengan pengasuhan atas tauhid. Jadi kalau kita nggak butuh manusia, maka sisanya kita hanya bermuamalah aja. Sisa yang kita habiskan, waktu yang kita lakukan itu hanya untuk ibadah kepada Allah aja. Dan bentuk ibadahnya bisa apapun. Jadi ketika ayahnya bilang, "Aku diperintahkan menyembelih engkau," oh ini ibadah. Oke, that's okay, aku nggak apa-apa, aku biasa, aku udah bisa. Karena sudah ada di tahap tauhid yang sangat tinggi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa tidak ada komplain kepada Ibrahim? Teman-teman pernah nggak ngerasain manisnya iman? Pernah nggak ngerasain bahagianya sampai penuh, sampai ya Allah makasih ya, aku bahagia banget gitu. Sampai saya pernah ada di titik itu dan saya bilang, ya Allah aku nggak menyesali apapun yang ada di belakang, yang udah terjadi itu, yang rasa sakit itu, sesuatu yang sudah pernah aku lalui dan sangat menyesakan itu nggak aku sesali sama sekali. Pun seandainya aku ditakdirkan lahir kembali, aku mau ditakdirkan seperti ini lagi. Karena rasa penuhnya itu luar biasa. Dan rasa penuhnya ini yang disebut sebagai manisnya iman. Dan kalau seseorang sudah merasakan manisnya iman, yang lain-lain urusan dunia itu udah nggak kerasa lagi.
Udah nggak apa-apa. Kalau ini untuk Allah aja, kalau ini adalah ibadah, ya jadikanlah ini adalah persembahan terbaik untuk Allah gitu. Jadi saya membayangkan seorang Ismail di usia semuda ini, dia sudah penuh dengan rasa tauhid dan iman yang tinggi. Jadi kalau kita berharap kita punya seorang anak yang qurrata a'yun, kita berharap kita punya seorang anak yang seorang ulama misalnya, seorang anak yang ahlul Quran misalnya, seorang anak yang dia nanti akan menjadi pemimpin batalion tertinggi menaklukkan, wah apalah itu. Lihat dulu orang tuanya, kitanya sudah apa belum? Ingat tadi kenapa Nabi Ibrahim dianugerahkan Ishak dan Ismail? Karena Ibrahim sendiri juga seperti itu. Jadi Ishak dan Ismail itu seperti Ibrahim yang dibagi jadi dua. Yang satunya adalah orang yang cerdas, yang berakal, yang berani, yang siap menghadapi prahara. Yang satunya yang penyantun, yang sabar, yang penuh kasih sayang. Ini udah mereka berdua, Ismail dan Ishak ini adalah pengejawantahan seorang Ibrahim. Jadi ketika Ibrahim wafat nanti, beliau sampai berkata, betapa besar karunia yang Allah berikan kepadaku, sehingga Allah berikan di masa tuaku 2 orang anak bernama Ishak dan Ismail. Jadi menjelang wafatnya, yang Ibrahim syukuri adalah karena anugerah besar yang Allah berikan berupa Ishak dan Ismail. Karena Nabi Ibrahim udah gak khawatir untuk meninggalkan dunia karena ada kalian berdua. Lanjutkan ya nak, lanjutkan gitu. Jadi kalau sekarang ditanya gitu, kita punya cita-cita apa? Cita-cita pengen punya generasi seperti apa? Ngaca dulu. Udah pantas belum untuk punya cita-cita seperti itu? Dan hari ini sebelum kita menyambut Zulhijjah, sebelum kita menyambut Idul Kurban, kita belajar bahwa kurban itu jauh lebih besar daripada itu. Jadi bahkan Ustadz berkata, hari rayanya umat Islam yang terbesar seharusnya Idul Kurban, bukan Idul Fitri. Karena Idul Kurban itu ada kisah Ibrahim di sana, ada kisah Ismail di sana, ada perjuangan luar biasa dan tauhid yang kokoh di sana, yang seharusnya diteladani oleh umat Nabi Muhammad SAW. Udah. Dan teman-teman tahu dari jalur Ismail, Nabi siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad SAW. Sebelum sampai ke tahap itu, teman-teman boleh buka surat Ibrahim ayat 35. Surat Ibrahim ini selain berkisah tentang Nabi Ibrahim sendiri, isinya adalah doa, dan doa. Nabi Ibrahim alaihi salam mengajarkan kepada kita untuk punya doa yang cerdas, punya doa yang bervisi, punya doa yang ada masa depan yang dibayangkan dari doa tersebut. Dan doa ini bukan cuma untuk seorang Ibrahim saja, tapi juga untuk umatnya sampai akhir zaman. Dan dari doa ini kita akan takjub, pantas ya gitu. Rasul kita Muhammad SAW tuh seluar biasa ini, karena di dalam dirinya mengalir darah seorang Ismail, mengalir darah seorang Ibrahim. Surat Ibrahim surat ke-14 dimulai dari ayat ke-35. Indah mau baca artinya aja, boleh. 35 dan 36. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku, dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Teman-teman bisa menebak kapan doa ini dilantunkan oleh Nabi Ibrahim? Kapan? Waktu mau meninggalkan anaknya di negeri. Ini beliau kan nggak tahu ya nama negerinya itu adalah Mekah. Jadi kalau teman-teman lihat di situ ada dalam kurung Mekah, biar kita yang baca tahu maksud dari negeri itu apa. Tapi di sini teksnya Nabi Ibrahim adalah wa idh qala Ibrahim Rabbi ja'al hadza al-balada amina. Jadi beliau cuma menyebut balad. Al-balad itu artinya negeri ini nih, negeri ini. Sesuatu yang secara kasat mata kok kayaknya nggak ada apa-apanya. Air nggak ada, tanaman nggak ada, orang pun nggak ada. Tapi Nabi Ibrahim itu percaya atas tauhidnya yang tinggi, Allah pasti punya rencana atas tempat ini. Maka Nabi Ibrahim lantunkan doa yang sesuai dengan rencana Allah, yang doa ini pasti akan diijabah oleh Allah.
Apa doanya? Ya Robku, jadikan negeri ini negeri yang aman. Kenapa beliau mintanya aman dulu? Karena anak dan istrinya ditinggalin sendirian. Jadi yang diminta oleh Nabi Ibrahim adalah tolong dijaga anak dan istriku ini gitu. Dari aman, dari keamanan. Entah Nabi Ibrahim tidak menyebutkan dari keamanan manusia, dari keamanan yang sifatnya alam atau apapun, enggak, cuma minta keamanan aja. Yang artinya doanya ini spesifik tapi juga tidak mendikte. Kebayang nggak teman-teman? Spesifik nih mintanya aman, caranya aman terserah Allah aja. Mau diselamatkan dari manusia, diselamatkan dari hewan buas, diselamatkan dari badai dan sebagainya, itu terserah Allah, yang penting aman. Itu yang pertama. Yang kedua, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Kenapa? Karena sakit banget loh ngelihat seorang ayah bikin patung dan disembah sendiri. Gak cuma bikin patung dan disembah sendiri, tapi dijual. Jadi produsen patung tuh sakit banget loh. Sakit banget ngelihat anggota keluarga tersesat ketika kita sudah tahu jalan kebenaran. Maka doa berikutnya adalah, jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Karena orang yang sudah merasakan manisnya tauhid itu bakal sedih banget ketika orang lain tidak mau mengenal tauhid gitu. Doa yang kedua, ya Robku, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, maha penyayang. Coba lihat, teman-teman ingat nggak Nabi Nuh pernah doa apa? Nabi Nuh itu yang sudah berdakwah sampai ratusan tahun itu, yang pengikutnya cuma berapa puluh orang itu, pada akhirnya sedih dan pada akhirnya nggak berputus asa ya, pada akhirnya berdoa juga, ya Robku, binasakanlah mereka. Jadi kesabarannya Nabi Nuh itu ujungnya minta dibinasakan itu kaumnya. Siapa yang dibinasakan? Yang fajir, yang kafir. Itu Nabi Nuh. Tapi Nabi Ibrahim berkata, barang siapa yang mendurhakaiku, maka engkau maha pengampun, engkau maha penyayang. Jadi kebayang nggak kenapa Nabi Muhammad yang sudah dilempari oleh orang-orang Taif itu, ketika malaikat mengatakan mau menghancurkan mereka dengan gunung, Nabi Muhammad bilang apa? Aku berharap dari tulang sulbi mereka lahir anak-anak yang beriman. Ini warisan dari ayahnya. Ibrahim sudah mengajarkan itu. Ibrahim mewariskan sifat pemaaf dan memohonkan ampun atas orang-orang yang belum tahu gitu. Jadi kenapa sholawat kita selalu bersambung antara Nabi Muhammad SAW dan Ibrahim alaihissalam? Karena ada banyak sekali DNA yang Ibrahim wariskan kepada Nabi Muhammad SAW. Doa berikutnya, siapa yang mau baca? Ayat 37. Ibu boleh baca artinya aja. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ingat ya, Nabi Ibrahim punya doa yang bervisi, doa yang detil tapi juga tidak mendikte. Beliau minta apa? Ini anak keturunannya itu ada di tempat yang tidak mempunyai tanam-tanaman. Yang Nabi Ibrahim minta apa? Kan udah tahu nih gak ada tanam-tanaman, kenapa yang diminta bukan makanan dulu? Tapi yang diminta beliau apa? Tapi meskipun tempat ini gak ada tanam-tanaman, ya Allah, tempat ini dekat dengan Baitullah. Jadi Baitullah itu sebetulnya sudah dibangun di masanya Nabi Adam alaihissalam. Hanya saja setelah banjir di masanya Nabi Nuh alaihissalam, Baitullah itu rusak. Jadi pondasinya itu semakin terkubur oleh tanah-tanah di sekitarnya. Jadi Nabi Ibrahim sudah tahu kalau di sekitar situ, di tempat mereka, di tempat dia meninggalkan anak dan istrinya itu ada Baitullah, hanya nggak tahu letaknya di sebelah mana. Tapi karena ini adalah Baitullah, jadi pasti ada sesuatu yang Allah rencanakan dari ini. Dan karena didekat dengan Baitullah, maka dekatkanlah anak keturunanku pada rumah Allah dan pada hal-hal yang berhubungan dengan rumah Allah, yaitu sholat. Padahal nggak ada tanaman, tapi yang diminta suruh sholat dulu. Coba bayangin. Kemudian yang kedua, kalau seandainya kita berpikir tentang masa depan keluarga kita, tentang kemuliaan keluarga kita, kemuliaan anak-anak kita, keberkahan hidupnya dan sebagainya itu, maka dari doa ini kita belajar bahwa dekat-dekatlah dengan Baitullah.
Kalau kita belum bisa ke Baitullah yang ada di pusat dunia, maka dekat-dekatlah dengan rumah-rumah Allah yang terdekat dengan kita, yaitu masjid. Nanti pada episode yang lain Ustaz Budi Ashari mengatakan bahwa yang menerangi rumah-rumah kita, rumah-rumah kaum muslimin itu adalah cahaya yang dipetik dari masjid. Jadi kenapa laki-laki diwajibkan pergi ke masjid sepekan sekali mereka Jumatan? Karena laki-laki itu punya tanggung jawab membawa pulang cahaya ke dalam rumahnya. Cahaya itu diambil dari rumah-rumah Allah, dari masjid-masjid Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka. Nabi Ibrahim tuh tahu loh, ada di sebuah kaum yang seluruh kaumnya itu mendustakan dia, membenci dia, bahkan mau membunuh dia. Maka doa berikutnya adalah, tolong anak keturunanku ini, Hajar dan Ismail ini, dan mungkin juga apa yang akan dilahirkan olehnya di kemudian hari, itu adalah orang-orang yang disukai oleh masyarakatnya. Karena nggak disukai itu menyakitkan sekali. Dan di situ nanti kan lebih masyhur lagi kisah tentang ada sebuah kabilah yang datang minta air Zam-Zam dan sebagainya. Pada akhirnya di sekitar air Zam-Zam itu mulai muncul pemukiman yang baru. Kemudian muncul nanti di jauh-jauh hari mereka akan menjadi sebuah perkampungan, dan Hajar dan Ismail jadi orang yang paling dihormati di situ. Salah satunya karena doa Ibrahim. Yang berikutnya adalah berilah mereka rizki dari buah-buahan. Kenapa yang Nabi Ibrahim minta buah-buahan? Kenapa bukan makanan lezat? Tahu nggak teman-teman? Sampai hari ini Mekah itu belum bisa menghasilkan buah. Kurma aja nggak tumbuh di sana. Tumbuhnya di mana? Di Taif. Tumbuhnya di Madinah. Tumbuhnya di tempat-tempat yang jauh di Yaman. Tapi Mekah sama sekali belum pernah menumbuhkan buah-buahan. Jadi kalau logika manusia ini berkata ini nggak mungkin nih, maka mintalah yang mungkin. Nabi Ibrahim itu bilangnya berilah rizki berupa buah-buahan. Kan nggak bilang suruh numbuhkan buah-buahan. Bisa aja buah itu datang dari negeri manapun tapi ada di dalam kota ini. Dan sampai hari ini teman-teman yang umroh dan haji itu buah dari mana-mana datang ke Mekah kan ya? Ada delima, bahkan mangga dari Asia Tenggara aja bisa sampai ke Mekah. Saya nggak tahu kalau durian ada apa enggak, tapi coba bayangkan Mekah sekarang sudah jadi pusatnya dunia ya. Bahkan orang terkayanya ada di situ, punya aset di situ gitu. Jadi doanya Nabi Ibrahim itu bukan cuma dikabulkan untuk Hajar dan Ismail aja, tapi sampai akhir zaman, sampai hari ini masih bisa kita lihat hasilnya. Tapi setelah minta rizki berupa buah-buahan itu apa yang dia inginkan? Mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi bukan mudah-mudahan mereka makmur, mudah-mudahan mereka kaya, mudah-mudahan mereka terhormat, enggak, tapi mudah-mudahan mereka bersyukur. Jadi bukan, kita tidak didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk punya banyak, untuk punya lebih, untuk punya unggul dibandingkan dengan orang lain, enggak. Yang didoakan adalah supaya kita itu jadi umat yang bersyukur. Dah. Masih mau lanjut nggak? Masih ada 1, 2, 3, 4 ayat lagi. Ada yang mau baca? Masih sanggup? Hari ini panjang banget ya. Yang butuh selonjoran boleh selonjoran, nggak apa-apa. Dibikin nyaman duduknya. Yang terakhir boleh langsung baca 4 ayat. Siapa yang mau baca? Ibu mau baca? Artinya aja. Boleh, ayat 38 sampai 41. Berdua boleh. Gantian. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenalkanlah doaku.
Ya Tuhan kami, ampuni aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat. Kita aminkan ya. Ini adalah doa yang diajarkan oleh ayah kita Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi kalau teman-teman ingat, ini adalah doa yang sering diulang dalam kajian. Jadi ada doa-doa yang ternyata ketika Ustadz bacakan, ternyata doa itu ada di Al-Quran. Dan ternyata doa itu adalah doanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ada sebuah ayat yang mengatakan bahwa sesungguhnya Ibrahim itu bukan seorang personal. Jadi kenapa Ibrahim alaihi salam itu disebut Khalilur Rahman? Karena Nabi Ibrahim bukan seorang Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim itu bahkan disebut ummatan. Sesungguhnya di surat Al-Baqarah ayat 124 teman-teman bisa baca bahwa sesungguhnya aku menjadikan engkau, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Jadi Allah berkata kepada Ibrahim, sesungguhnya aku menjadikan engkau linnasi imama. Seluruh manusia, engkaulah pemimpinnya. Seluruh manusia, engkaulah pemimpinnya. Kenapa? Karena tauhidnya, karena kecerdasan akalnya, karena kesabaran dakwahnya, karena kasih sayangnya. Bahkan doa-doanya itu bukan cuma untuk dirinya sendiri, bukan untuk keluarganya aja, tapi bahkan untuk umat sampai hari kiamat. Nabi Ibrahim mendoakan agar Allah mengampuni seluruh umatnya sampai hari kiamat, mengampuni orang-orang yang beriman. Nanti di surat Al-Baqarah dilanjutkan, ya Allah, apakah benar dan apakah anak cucuku juga akan menjadi pemimpin atas manusia, kata Nabi Ibrahim. Tapi Allah berkata, benar, tapi janjiku tidak berlaku bagi orang-orang yang zalim. Kita ini bagian dari umat yang dilahirkan dari orang-orang terbaik di masanya. Maka seandainya kita pengen dapat sebagaimana yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, didoakan diampuni dosa-dosanya, didoakan supaya dimakmurkan negerinya, didoakan supaya dijadikan orang-orang yang bersyukur, dijadikan orang-orang yang manusia punya kecenderungan terhadap kita, artinya kita tidak dibenci dan kita disukai oleh manusia, maka jadilah orang-orang yang tidak zalim, jadilah orang-orang yang beriman, jadilah orang-orang yang tauhidnya adalah mengikuti agama Ibrahim yang lurus. Dan pada hari ini kita memiliki syariat yang lebih spesifik bernama syariat yang diturunkan oleh Allah melalui nabinya Muhammad SAW. Maka setelah kita belajar, setelah kita tadabur kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, berikutnya semoga kita masih punya kesempatan, semoga masih punya usia untuk membahas bagaimana Nabi Muhammad SAW membela kita bahkan jauh sebelum kita lahir. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Untuk sesi ini saya cukupkan dulu. Walhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pertama dari Mbak Tri. Seandainya kita ada sedikit perselisihan gitu ya, perselisihan kepada orang terdekat, entah dia keluarga ataupun teman, pokoknya orang terdekat. Kalau Nabi Ibrahim kan ibaratnya menyampaikan, apakah kita juga harus seperti Nabi Ibrahim yang kalau menyampaikan resikonya dibakar? Ya, kita itu belum selesai ceritanya. Kan ini baru Nabi Ibrahim ya. Kita belum dengar kisahnya Nabi Muhammad SAW menghadapi orang-orang yang aneh-aneh tingkahnya gitu. Dan bahkan kalau di kajiannya Ustadz Salim Afilah, beliau berkata, bedanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad diperintahkan untuk bil hikmah. Jadi menyampaikan itu dengan hikmah. Jadi Nabi Muhammad karena punya DNA seorang yang halim, seorang yang sangat penyantun, penyabar, punya rasa malu yang tinggi, punya kasih sayang yang besar. Jadi pada akhirnya sedikit banyak ada gebrakan yang tidak sama dengan Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan ngomong terang-terangan ya, sampai satu pusat berhala itu dihancurkan oleh beliau kan. Tapi resikonya adalah beliau dibakar gitu. Nah kalau kita belum sanggup seperti itu, kita ikuti teladan Nabi Muhammad aja. Jadi Nabi Muhammad SAW itu suatu saat tuh pernah didatangi oleh Arab Badui. Jadi Nabi Muhammad lagi ngumpul nih sama sahabat-sahabatnya. Didatangi oleh seorang Arab Badui dan dia berkata, "Wahai Muhammad, aku minta harta dong."
Teman-teman, kalau ada orang yang tiba-tiba datengin orang yang paling teman-teman sayang, pertama dia nggak sopan, kedua dia nege, minta duit, teman-teman mikirnya apa? Itu sahabat tuh beneran udah mau narik pedang dari sarungnya tuh, udah mau dibunuh nih Arab Badui ini, tapi sama Rasulullah ditahan. Kau minta apa? Minta apa? Misalnya minta unta atau minta kambing, dikasih sama Rasulullah. Udah cukup belum yang aku kasih? Belum, katanya. Dikasih lagi, ditambahin. Jadi ditambahin sampai sejumlah yang dia inginkan. Yang kalau sahabat ngelihat keterlaluan banget. Itu keterlaluan banget itu. Terus pada kesempatan yang berikutnya, di hari yang berikutnya, orang Badui itu datang lagi. Sekarang datangnya dengan happy. Aku melihat sepertinya engkau sedang bahagia gitu kan, kata Rasulullah. Iya, karena aku udah dikasih harta yang banyak, katanya. Terus orang Badui ini dengan spontannya dia berkata, semoga Allah membalas kebaikanmu, tapi bukan jazakumullahu khair. Jadi dia punya redaksinya sendiri, tapi saya lupa. Tapi intinya semoga Allah membalas semua kebaikanmu dengan ini dan itu gitu. Terus Rasulullah ngerangkul orang ini. Kemarin waktu kamu datang, sahabat-sahabatku tuh marah. Boleh nggak kalau kamu ketemu sama sahabat-sahabatku lagi dan katakan sebagaimana yang kamu katakan di hadapanku ini? Jadi akhirnya sama Rasulullah tuh diajak ketemu sama sahabat-sahabat yang kemarin dendam banget sama orang Badui ini. Terus Rasulullah bilang, apakah kamu sudah puas dengan pemberianku? Terus kata orang ini, ya. Jadi iyanya itu iya dengan berbinar gitu, karena dia senang banget gitu. Terus karena dia bilang iya, dia bilang semoga Allah membalasmu dengan ini dan itu. Orang Badui itu pergi. Terus Rasulullah bilang ke sahabat, seandainya aku membiarkan kalian membunuh dia kemarin, maka dia akan mati dalam keadaan kafir. Sementara aku hanya memberikan sebagian dari nikmat Allah kepadaku kepadanya. Yang atas nikmat Allah itu dia datang dengan iman, dan sekarang dia pergi dengan iman yang sama. Dan begitulah yang aku inginkan terhadap kalian, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah bilang, aku kepada kalian itu seperti seseorang yang memegangi pinggang supaya kalian tidak terlepas, supaya memegangi supaya kalian itu tidak terjatuh ke dalam api neraka, supaya kalian berpulang kepada Allah dalam kondisi iman yang nyata. Dan sekali-kali aku tidak akan rela melepas kalian tidak dalam kondisi beriman. Jadi kalau hari ini kita bersiteru dengan seseorang, kalau seandainya orang tersebut butuh hikmah untuk kita sampaikan, sampaikanlah. Mbak Ani nih yang hatam. Mbak Ani udah sering banget kemarahin. Dan setiap kali saya merasa tidak nyaman dengan seseorang, saya sampaikan itu kepada orang ini. Dengan niat bahwa saya nggak rela kalau dia tetap begini. Saya nggak suka kalau dia tetap begini. Karena Allah dan Rasulnya tidak mengajarkan begini. Dan karena saya punya tanggung jawab keilmuan atas orang ini, saya sampaikan apa yang seharusnya dia lakukan, meskipun mungkin itu menyakitkan hatinya. Itu saya sampaikan. Jadi teman-teman yang pernah saya marahin, ya sabar ya. Itu adalah bagian dari kami mengamalkan apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan. Aku kepada kalian itu seperti seseorang yang memegangi tali pinggang supaya kalian tidak pergi tidak dalam keadaan beriman. Ketangkep nggak Mbak Tri? Maksudnya, kalau kita masih belum ada di tahap bil hikmah, belum bisa ngomong dengan sesuatu yang baik, maka diam aja. Kalau yang kita ucapkan ini bukan sesuatu untuk menegakkan kalimat Allah dan Rasulnya, maka diam aja. Kalau kita ngomong ini cuma karena amarah sesaat, karena nafsu sesaat, diam aja. Tapi kalau yang kita keluarkan adalah sesuatu yang kita harapkan itu kebaikan untuk orang lain, maka ngomong. Itu penting. Oke? Sudah? Ini di Zoom ada yang nanya nih. Masih sanggup nggak teman-teman? Kalau ada yang bawa snack boleh sambil ngemil ya. Boleh dibagi, boleh nggak apa-apa. Ini dari Sausan. Yang dari Jepang ikut, Masya Allah. Bismillah. Bagaimana menumbuhkan rasa tawakal dan husnuzon yang besar kepada Allah seperti keluarga Nabi Ibrahim. Kadang ketika dihadapkan masalah hidup, mikirnya capek dan pengen nanya why. Ya Allah, why? Ya Allah, kenapa? Ada yang sama nggak? Siapa yang hari ini lagi ngerasa capek sama hidup? Angkat tangan. Oh, nggak berani kan? Yang ngerasa capek sama hidup ketawa.
Nah, capek semua berarti. Ini pertanyaan yang tidak bisa dijawab dalam waktu singkat, tapi hanya bisa dilakukan oleh diri teman-teman sendiri dalam perjalanan hidupnya. Jadi kita itu hidup kayak meniti sebuah tangga. Tangga kenabian tuh yang paling tinggi tuh. Nah, yang ditanya oleh penanya ini adalah tangga yang paling tinggi. Sadar nggak kita di tangga yang mana? Kira-kira nih, kita mau sampai ke lantai 20, kita langsung lompat ke lantai 20, apa kita naik dulu tangga satu-satu? Satu-satu kan ya. Pertama, hidup kita itu tidak bisa langsung berubah ekstrim. Sesuatu yang berubah ekstrim pada akhirnya akan berubah kembali dengan ekstrim. Jadi teman-teman tahu kalau orang yang tiba-tiba hijrah dalam sekejap, tiba-tiba langsung pakai baju yang panjang, pakai niqab, terus membatasi pergaulan dengan banyak orang, suatu saat dia akan stres dengan hidupnya sendiri. Karena dia tidak berproses. Jadi berproses itu artinya, untuk jadi hamba yang bertawakal, pertama kita minta dulu. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kemampuan untuk bertawakal. Satu, minta sama Allah dulu. Karena apa yang bisa kita lakukan itu tidak akan bisa kita lakukan kecuali karena kekuasaan Allah aja, atas izin Allah aja, atas rahmat dari Allah aja. Jadi pertama kita minta dulu. Kalau kita udah punya keinginan, sama Allah udah dibukain tuh satu pintu. Terus kita minta. Kalau kita udah minta, kita ulangi permintaan itu, tertanamkan ke dalam diri, aku pengen banget jadi orang yang tawakal. Kadang yang kita lupa adalah kita tuh mikir tawakal itu adalah sebuah konsep. Misalnya untuk tawakal adalah kita bilang la quwwata illa billah. Ya nggak cukup ya, kalau misalnya kita lagi aku nggak bisa tawakal hari ini, ya nggak apa-apa, besok lagi aja dicoba. Jadi nggak bisa, misalnya rumah kita kebakaran, la quwwata illa billah. Ya enggak, ya kamu kalau panik ya nggak apa-apa, panik aja. Kalau pengen nangis ya nggak apa-apa, nangis aja gitu. Kalau belum ada di tahap yang itu, ikuti prosesnya. Karena kalau kita sudah ada di tahap tawakal, kita udah nggak nyebut tawakal lagi. Itu tuh udah otomatis di dalam diri kita gitu. Otomatis aja kita bakal ngomong begini, otomatis aja kita bakal bersifat begini gitu. Nah, untuk sampai di titik itu, ilmuilah. Dan kadang mengilmuinya itu, kata Ustadz Budi Ashari, kenapa kita diberikan para nabi dan rasul? Karena kita nggak bisa cuma dikasih tahu konsep, kita harus ngelihat teladan. Iya nggak sih? Karena ngelihat nabi kita begini, kita pengen juga. Karena ngelihat sahabat pernah seperti ini, kita pengen juga. Karena baca ada doa-doa indah seperti ini, kita juga melantunkan doa itu dalam sholat-sholat kita gitu. Jadi nggak apa-apa, by proses, step by stepnya. Kenapa capek? Karena kita mikirnya adalah tujuan akhir. Sementara manusia itu adalah proses. Jadi teman-teman tahu nggak? Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kenapa kita minta sirat? Kenapa kita minta jalan? Kenapa kita minta jalan yang lurus? Kenapa kita nggak minta surga? Tunjukkanlah kepada kami surga yang penuh kenikmatan. Ada nggak teks itu di Al-Fatihah? Nggak ada, karena akhir kehidupan kita pasti ke surga. Meskipun mungkin akan mampir ke neraka, wallahu alam. Tapi endingnya itu udah tahu, semua orang udah tahu. Endingnya kalau nggak surga neraka. Masalahnya adalah jalan mau ke sananya, gitu kan. Dan kenapa kalimat yang dikatakan adalah as-siroto? Kenapa tidak sabil? Kenapa tidak torik? Sabil tuh jalan, torik juga jalan. Kenapa sirot? Kenapa? Kenapa Bu? Oh iya, karena di surga, sebelum ke surga ada sirot. Bukan, kenapa di dalam bahasa Arab disebutnya sirot, tidak sabil, tidak torik? Ini yang habis les bahasa Arab. Wah, gak datang lagi. Oh, belum lulus ya. Jadi sabil sama torik itu ada versi jamaknya. Jadi artinya sabil atau torik itu ada bisa lebih dari satu. Tapi kalau sirot itu hanya satu aja itu. Ya, jadi kalau kita mau pulang kepada Allah, kita cuma butuh satu jalan aja yang lurus itu gitu. Gak butuh jalan-jalan yang lain. Jadi artinya yang perlu kita pikirkan adalah proses menuju akhirnya, bukan endingnya. Yang bikin kita capek adalah karena kita mikir ending dan tidak mau bersabar dengan prosesnya. Gitu.
Itu ya, semoga tidak puas Sausan dan Sausan mencari ke majelis yang jauh lebih berkah lagi. Oh iya, terus ini ada pertanyaan dari Sasa. Izin bertanya, di surat Ibrahim tadi ada doa tentang sholat. Bukannya sholat itu diperintahkan kepada Nabi Muhammad dan berhubungan dengan Isra Mi'raj. Terus Nabi Musa meminta Nabi Muhammad untuk diturunkan jumlahnya. Jadi coba nih, pertanyaan bagus. Perintah sholat itu kepada Nabi siapa? Muhammad aja. Lu nabi-nabi sebelumnya nggak sholat? Ini ya, teman-teman ingat nggak? Jadi waktu di periode Mekah, Rasulullah itu pernah diriwayatkan sedang sholat di Ka'bah. Tapi ketika beliau sujud, ada orang-orang Quraisy yang menaruh isi perut hewan di pundaknya. Masih ingat? Ada ya hadis itu ya. Jadi itu kondisinya adalah Rasulullah sholat, padahal itu belum Isra Mi'raj. Berarti sebelum Isra Mi'raj sudah ada sholat apa belum? Ada, bahkan syariat haji pun ada. Jadi sebelum Rasulullah jadi Rasul, itu Ka'bah itu udah banyak orang yang tawaf. Syariat haji itu sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Hanya saja ketika sampai kepada Nabi Muhammad SAW, hajinya itu udah aneh-aneh. Udah banyak syiriknya, bawa berhala, sampai mereka tawaf nggak pakai baju. Jadi itu tuh sudah menyimpang ajaran agamanya. Nah, sementara sholat yang dimaksudkan dalam Isra Mi'raj itu adalah sholat yang diwajibkan untuk kaum muslimin. Artinya sebenarnya sholat itu udah ada ibadahnya dan sudah dilakukan oleh orang-orang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW. Hanya saja khusus untuk Nabi Muhammad SAW dan umatnya, sholat dalam 1 hari 1 malam yang wajib hanya 5 waktu saja gitu. Jadi bukan berarti sholat itu tidak ada sebelumnya. Gitu ya Sasa. Nanti lebih lengkap Sasa bisa baca di Sirah nih. Sudah? Di majelis ini sepertinya sudah mulai tidak fokus karena sudah ada makanan. Jadi kita tutup ya. Untuk yang Zoom kita tutup ya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa dulu sebagai penutupnya. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, kasihanilah kami, rahmati kami, berkahilah kami dengan Al-Quran dan jadikan Al-Quran bagi kami sebagai pemimpin, sebagai cahaya, sebagai petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami apa yang kami dilupakan darinya, ajarkan kami apa yang kami tidak ketahui darinya, anugerahkanlah kepada kami kemampuan untuk membacanya siang dan malam, dan jadikan Engkau ridho kepada kami di setiap hembus nafas kami. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan keagungan asma-Mu, dengan segala kemuliaan-Mu dan segala cinta yang Engkau berikan kepada kami. Anugerahkanlah ke dalam dada kami cahaya, jadikan Al-Quran sebagai pelipur kesedihan kami, dan jadikan ia penghilang kesusahan dan kesempitan kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran sebagai sebaik-baik sahabat, di dalam kubur sebagai pendamping, di hari kiamat sebagai penolong, di atas sirat sebagai cahaya, di surga sebagai pengantar, dan dari neraka sebagai hijab dan penghalang.
Kami memohon kepadamu doa terbaik, ilmu terbaik, amal terbaik, kehidupan terbaik, kematian terbaik. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik selama di dunia dan jadikan kematian sebagai akhir dari segala keburukan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.